Nah, gue jadi berpikir gitu loh guys, jadi kalau di Malaysia tuh, ya misalnya orang Melayu pergi ke sekolah Melayu, orang Tionghoa pergi ke sekolah berbahasa Mandarin, orang India pergi ke sekolah bahasa Tamil, mereka di sekolah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka di rumah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka pergi ke konser dengar lagu mereka dalam bahasa masing-masing, jadi mereka tuh gak punya kesempatan membaur gitu loh guys. Jadi gue berpikir langsung kayak Indonesia tuh punya banyak masalah, Malaysia juga punya masalah, tapi untuk kasus ini menurut gue Indonesia tuh jauh lebih baik karena kita tuh hidup membaur gitu loh. Ya harapan gue sih buat negara tetangga kita Malaysia ya, untuk kedepannya mungkin uh, semoga kedepannya nanti kalian bisa lebih bersatu, bisa lebih membaur, bisa saling memerlukan satu sama lain. Ya jadi hal-hal, jadi kalian semua tuh punya satu identitas gitu loh sebagai orang Malaysia. Nah waktu itu aku inget banget papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant. Jadi di sana kita mau order. Jadi kliennya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. "Oh, orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun channel saya Indosenia. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari channel orang Indonesia sendiri, yaitu Cina Indonesia atau biasa kita sebut keturunan Tionghoa. Pengalaman pertama kali ketika berkunjung di negara Malaysia. Jadi ini adalah kultur shock bagi orang Cindo ketika berkunjung ke Malaysia, karena mereka berpikir bahwa Malaysia adalah negara seperti Indonesia, bahasanya sama. Namun ketika mereka berkunjung ke sana, mereka kaget sebab ketika mereka menggunakan bahasa Indonesia ternyata tidak dimengerti oleh orang-orang di Malaysia. Dan bahkan orang-orang di Malaysia lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Ini tentunya di luar daripada ekspektasi mereka. Dan ini kemudian menjadikan pengalaman bagi mereka dan kemudian menceritakan dalam video akun mereka. Oke, bagaimana pengalaman mereka ketika berada di Malaysia? Mari kita sama-sama saksikan videonya. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya ke Malaysia ya, saya udah beberapa kali ke Malaysia. Cuma kebetulan kemarin saya datang ke Penang, negara bagian di Malaysia yang sependek sepengetahuan saya sepertinya orang Tionghoanya lebih banyak proporsinya dibanding daerah-daerah lain di Malaysia. Dan baru kemarin juga saya tahu bahwasannya sistem pendidikan di Malaysia itu punya dua sekolah ya, sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Jadi ada sekolah berbahasa Melayu untuk mereka yang beretnis Melayu, sekolah berbahasa Mandarin untuk mereka yang beretnis Tionghoa, dan ada juga sekolah berbahasa Tamil untuk mereka yang beretnis India. Nah ini agak membuat saya shock ya, karena di Indonesia itu semua sekolah dalam bahasa Indonesia, kecuali mungkin sekolah internasional mereka akan pakai bahasa Inggris dalam bahasa pengantar mereka di sekolah. Selain itu kemarin saya nginep di hotel gitu ya, yang kalau weekend itu malamnya ada live music. Nah saya datang ke sana, ke live music itu. Cukup besar tempatnya ya, jadi kayak ada mini konser lah. Nah di sana itu lagu yang diputar adalah lagu-lagu berbahasa Mandarin. Dan sepenglihatan saya yang datang itu banyakan yang etnisnya Tionghoa gitu. Nah ini juga membuat saya shock gitu loh, karena di Jakarta atau di daerah lain di Indonesia saya nggak pernah ketemu gitu, misalnya ada live music yang isinya tuh kayak lagu-lagu Mandarin doang, terus yang datang juga cuma orang Tionghoa gitu, hampir nggak ada. Koreksi kalau saya salah, tapi bahkan di acara pernikahan kami, di acara orang-orang Tionghoa menikah gitu misalnya, mungkin ada lagu-lagu Tionghoa yang kami nyanyikan gitu. Cuma banyak juga lagu-lagu Indonesia yang kami nyanyikan di acara pesta pernikahan orang Tionghoa gitu loh. Nah gue jadi berpikir gitu loh guys, jadi kalau di Malaysia tuh, ya misalnya orang Melayu pergi ke sekolah Melayu, orang
Tionghoa pergi ke sekolah berbahasa Mandarin, orang India pergi ke sekolah bahasa Tamil, mereka di sekolah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka di rumah bicara dalam bahasa masing-masing, mereka pergi ke konser dengar lagu mereka dalam bahasa masing-masing. Jadi mereka tuh gak punya kesempatan membaur gitu loh guys. Jadi gue berpikir langsung kayak Indonesia tuh punya banyak masalah, Malaysia juga punya masalah. Tapi untuk kasus ini, menurut gue Indonesia tuh jauh lebih baik karena kita tuh hidup membaur gitu loh. Nah kebetulan gue punya teman juga orang Malaysian Chinese gitu ya guys. Dia pernah bilang kalau dia tuh kasihan sama kita orang Tionghoa Indonesia gitu loh, karena kita nggak bisa lagi bahasa Mandarin. Karena kita nggak bisa ngomong lagi bahasa Mandarin, kita tuh udah kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa. Terus gue bilang, hilang gimana maksud lo? Ya maksudnya udah kehilangan jati diri Tionghoa tuh bukan karena gue nggak ngomong bahasa Mandarin terus gue hilang jati diri gitu loh. Apa budaya Tionghoa yang nggak kita rayakan gitu ya guys? Di Indonesia orang Tionghoanya masih merayakan tahun baru Imlek, hari bacang masih kena hari bacang, hari mooncake, apalagi cengbeng, hari ziarah kubur ya. Meskipun beberapa orang Tionghoa yang beragama Kristen mungkin mengubah tradisi cengbengnya cuma datang aja gitu, nggak pasang dupa. Tapi nah sama kayak menikah ada tepai kan, kalian kan tahu ya kalau orang Tionghoa menikah tuh ada acara minum teh gitu. Itu kan budaya Tionghoa juga. Nggak berarti kita nggak berbahasa Mandarin terus kita kehilangan jati diri kita sebagai orang Tionghoa gitu loh. Itu mungkin yang gue pengen sampaikan lah. Jadi kebetulan waktu itu teman gue yang orang Malaysian Chinese ini, dia nyindir gue gitu karena bahasa Mandarin gue tuh terbatas banget ya guys. Jadi gue tuh cuma bisa mesen makan, nanya jalan, nawar harga. Bahasa Mandarin gue tuh basic banget, gue gak bisa lancar kayak dia gitu. Terus gue bilang bukan berarti gue gak lancar bahasa Mandarin terus gue kehilangan jati diri gue sebagai orang Tionghoa lah. Gue masih merayakan tradisi Tionghoa kok kayak gitu. Ya harapan gue sih buat negara tetangga kita Malaysia ya, untuk kedepannya mungkin semoga kedepannya nanti kalian bisa lebih bersatu, bisa lebih membaur, bisa saling memerlukan satu sama lain ya. Jadi kalian semua tuh punya satu identitas gitu loh sebagai orang Malaysia gitu. Itu aja sih. Izin Stitch kak, jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah waktu itu aku inget banget, papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant, jadi di sana kita mau order. Jadi kliennya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu kan, masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana ya istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu bener-bener nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain. Jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu. Jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu. Jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Ya kalau di kita kan sekolah tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang gitu. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Indonesianya gitu nggak sih? Nah yang di Malaysia ini bukan
international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah, lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik restoran satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya. Kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. Kayak Ya, itu tadi pengalaman para orang-orang Indonesia, khususnya Cindo, ketika pertama kali berkunjung ke Malaysia. Mereka sangat kaget, culture shock, disebabkan terutamanya adalah tentang bahasa dengan perpaduan antar kaum yang ada di Malaysia. Bahasanya tentu menjadi kendala ketika orang Cina Indonesia berkunjung ke Malaysia. Ternyata mereka mengalami kendala dalam hal bahasa, karena orang Cina Indonesia kebanyakan itu berbahasa Melayu, berbahasa Indonesia. Tetapi ketika mereka bertemu dengan orang-orang Chinese, mereka justru disambut dengan bahasa, yaitu bahasa Mandarin. Kemudian mereka kaget, heran, karena setahu mereka bahwa Malaysia itu ya bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Namun bahasa kebangsaan tidak dipahami oleh beberapa atau sebagian daripada warga negara Malaysia itu sendiri. Aku selalu bilang kalau aku orang Indonesia. Aku nggak pernah bilang bahwa aku Chinese Indonesia. 4对9，其实印尼华侨或者印尼华裔不会说中文根本都不是问题。我也是去了中国之后才开始学中文，一共在那边住了8年。每次有人问我你是哪里人啊，我每次也会说我是印尼人。当然有些人可能会好奇，所以他们会说你长得不像印尼人啊。然后每次我就这么说，印尼有好多个民族，不可能每个人都长得一样。其实我在国外或者在中国的时候，我非常得意说 I'm Indonesian. What's your name? Jelita, And where are you from? Indonesia. How long have you been in New York City? A week. Where are you from? Indonesia. Yeah, are you guys traveling? We live here. You live here? Okay. What's the difference in life in Indonesia and here? The weather and the people also. Oh, okay, thank you. By the way, where are you from? Because I just speak many languages. So, LA, Los Angeles. do you have any other language that you speak? Indonesian. Indonesia? Belajar saya bahasa Indonesia. Bagus. Suka saya bangsa itu. negara itu. Okay, where you from? Saya orang Amerika. Benar. I'm Malaysian Chinese. My name is Jackson. Wang Jiajun. I'm Malaysian Chinese. My name is Jason. Chen Junkai. I'm Malaysian Chinese. My name is Robin. Li Xiyao. I'm Malaysian Chinese. My name is Barry. Liang Yongqi. I'm Malaysian Chinese. My name is Robert. Wang Weijun. I'm Malaysian Chinese. My name is Apple. Do Lan Ye. I'm from Australia. Oh, Australia. Yeah. You're full Chinese Malaysian? Full Chinese. Yeah. Oh, that's a cute laughter. What's your name? Nice to meet you. How young are you? 26. Ngapa kowe ora pati angel? Dasare kowe nang halo, akeh banget sing njaluk subtitle. Ala timbang subtitle mending tak ajari, tak buka kursus bahasa ngapak part 1. Tapi nek pada isa bahasa Jawa, kudune ngapa kowe ora pati angel? Dasare kowe nang akhiran kata, kowe kudu neken nadane dadi kaya ngegas, kowe ciri khase. Tak ajari sing dasar, gampang tapi identik karo ngapak. Itu ada ini, itu, di sana, di sini. Ini kie, itu kae atau kue, di sana nang kana, di sini nang kene, nang itu di. Nek mau digawe kalimat, gampangannya kayak kie. Lah kue nang kana, artinya lah itu di sana. Lah kie nang kene, artinya lah ini di sini. Terus ada aku, artinya nyong, kamu itu kue atau Rika. Terus ini sing identik, orang ngapak mesti ngomong baik. Baik itu artinya aja. Contoh kalimatnya, kie bae, kayak bae, ini aja, itu aja, biasa bae lah. Biasa aja lah. Terus ada bagaimana? Nek bahasa Jawa itu piye, tapi nek bahasa ngapak kepriwe atau kepriben. Jadi nek arep gawe di kalimat, misalnya kamu gimana kabare, jadi nek kowe kepriben kabare. Nek mau dijawab aku biasa aja, ngomongnya nyong biasa bae. Gitu. Tadi kan bae bahasa Indonesianya aja. Nah ini bahasa ngapaknya aja, artinya jangan. Contoh kalimatnya aja kesu-kesu lah, jangan marah-marah lah. Aja nakal, jangan nakal. Gitu. Engkau part loro tak ajari maning. Orang ngapak orang kepenak.